ada seorang anak perempuan dari kepala suku tetangga, seorang gadis bermata indah yang memiliki kecantikan luar biasa. Rambut dan matanya sehitam malam. Karena alasan inilah mereka menyebutnya Laila Sang Malam. Dengan seiring berjalannya waktu, Koes mulai menaruh rasa terhadap Laila. Begitupun Laila juga sangat mencintai Koes. Ketika waktu pelajaran tiba, mereka saling bertatap, mereka saling memandang, seakan-akan dunia hanya milik mereka berdua. Sehingga banyak orang yang tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang istimewa. Namun dengan seiring waktu, ayah Laila tidak merestui hubungan asmara mereka berdua. Koes pun ditinggal pergi Laila karena ayah Laila tidak merestuinya. Laila kemudian dinikahkan oleh ayahnya kepada seorang saudagar kaya yang berasal dari suku Thaqif di kota Taif. Mendengar berita tentang pernikahan Laila, Koes pun patah hati dan pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju hutan belantara. Oleh karena perbuatannya itu, Koes disebut oleh masyarakat setempat sebagai majnun atau gila. Meskipun Laila dinikahkan oleh seseorang saudagar kaya, ia tidak dapat merasakan kebahagiaan. Dalam hati kecilnya, Laila ingin menikahi Koes, meski kenyataannya berkata lain. Setelah hidup bersama suaminya yang tinggal di Arab Utara, Laila kemudian meninggal dalam keadaan menanggung kerinduan kepada Koes. Koes pun mendatangi pusara Laila dengan keadaan sangat bersedih. Tak beberapa lama setelah kematian Laila, Koes pun menyusulnya pergi ke alam baka. Koes pun dimakamkan di dekat Laila sebagai tanda cinta yang tak terpisahkan meskipun tragis. Ini semua karena cinta. Cinta yang membuat Koes tenggelam dalam kegilaan di bawah reruntuhan bangun tua tempatnya tinggal. Ia menambatkan cintanya yang tak sampai. Ia tak peduli lagi saat kebanggaan dan kemuliaan yang sebelumnya disematkan kepadanya tak bersama perasaannya. Koes, putra kepala suku Bani Umar yang terhormat, telah tunduk cinta butanya kepada gadis jelita Laila Sang Malam. Koes yang tampan, bermata besar dan berambut hitam, akhirnya menjadi pemuda dekil, tak terurus dan bau. Koes yang mempunyai bakat luar biasa dalam seni perang dan musik, akhirnya menjadi orang yang selalu merubah syair cinta dan menjadi orang yang pesakit. Berteman dengan sungai dan pohon juga dengan binatang. Cinta juala yang membuat Koes seperti itu, menjadikannya begitu lemah dan tak punya kuasa. Ia kalah dan bertekuk lutut kepada kecantikan dan keindahan semu. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarlah cinta tetap ada, bersemayam di ruang hati. Kita hanya diminta memilih, membiarkannya membangun atau merusak, menguatkan atau melemahkan, menggerakkan atau menghentikan. Biarlah cinta tetap ada, bertengger di ranting-ranting jiwa. Pilihannya hanya dua, menjadikan kita tuan atau budaknya, mulia atau hina,
bahagia atau Mustafa. Itulah cinta. Itulah cinta kita. Betapa dunia dipenuhi dengan cerita cinta. Itulah cinta. Kita tahu betapa dunia dipenuhi dengan cerita cinta. Sejarah telah mencatat kisah para pecinta. Jutaan kubik tinta telah dipakai untuk menuliskannya. Tak pernah ada habisnya. Dari semua kisah cinta itu, hanya cinta kepada Allah lah yang menempati derajat dan kenikmatan tertinggi. Lalu cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada sesama manusia karena cinta kita kepada Allah. Kemudian sekadarnya saja yang hanya untuk memuaskan nafsu duniawi saja. Sekarang semua kembali kepada diri kita. Imam Al-Ghazali telah gamblang menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang cinta sejati, tentang cinta yang suci, dan tentang cinta yang diberkahi, yaitu cinta yang bermuara pada Rabbul Izzati. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan, mari kita pupuk, mari kita tanam dan kita sirami cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Karena Allah tidak pernah mengecewakan siapapun. Dan Rasulullah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah memang tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi Allah selalu menjanjikan janjinya yang ada di dalam Al-Quran, yang itu terbukti. Lantas, bagaimana cara kita meningkatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah? Yaitu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dengan cara menjalani seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena sejatinya kita berdoa, doa kita selalu dikabulkan oleh Allah di waktu yang tepat. Akan tetapi banyak dari kita yang lupa akan kepada Allah. Min qalbin, saking ati, ghafilin utawi kang lali marang Allah. Ya ini, hati yang lupa kepada Allah ya termasuk banyak waktu yang kita buang secara sia-sia, tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan cintanya Allah jika kita sendiri tidak mengingat Allah? Para saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dijadikan hambanya yang selalu mengingat Allah, yang selalu mencintai Allah, yang selalu mencintai Rasulullah, dan selalu dituntun
ke jalan yang lurus. Semoga segala amal ibadah kita, apa yang kita kerjakan, bernilai di mata Allah dan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menggapai ridho Allah dengan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan waktu yang tersedia ini digunakan untuk mengingat Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semakin bersemangat dalam menggapai cinta Allah dan cinta Rasulullah sebagai kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.